Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Surabaya mengawali vaksinasi booster kedua bagi sejawatnya di Jawa Timur. Vaksinasi ini digelar di kantor IDI Surabaya pada 6 dan 7 Agustus 2022. Sekitar 2.000 orang dokter ditargetkan akan mendapatkan vaksin dosis keempat ini. Antusiasme dokter untuk mendapatkan vaksin booster kedua di hari terakhir vaksinasi di kantor Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Surabaya ini sangat tinggi. Beberapa di antara mereka datang setelah tugas jaga di rumah sakit. Di hari pertama, sekitar 700 dokter datang, dan di hari kedua, jumlahnya lebih dari itu. Mereka yang datang mengaku bersyukur ada vaksin booster dosis kedua. Pasalnya, tenaga kesehatan menjadi bidang kerja dengan risiko tinggi tertular virus COVID-19. Setiap 1 tahun sekali, karena efikasi vaksin itu memang dia ada peaknya. Kalau nggak salah untuk Moderna ini dia dalam waktu 1-3 bulan, kemudian dia akan turun efikasinya. Jadi harus diulang terus, apalagi dengan gelombang COVID yang semakin naik. Jadi artinya berarti kita perlu meningkatkan imunitas kita. Kolaborasi dilakukan IDI Surabaya dengan puskesmas setempat. Jumlah anggota IDI Surabaya mencapai sekitar 10.000 orang. Nantinya, vaksinasi ini tidak hanya dilakukan oleh organisasi profesi, melainkan juga rumah sakit. Sekarang yang sudah jalan ini ya IDI turut berkolaborasi. Mereka menyiapkan tempat, menyiapkan SDM, nanti dinas kesehatan yang tinggal bawa vaksinnya aja. Begitu pun di FKU. Dari harapannya model-model kolaborasi seperti itu bisa jalan ya di daerah-daerah di Jawa Timur, sehingga vaksin kedua untuk nakes bisa segera dipercepat pencapaiannya. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, jumlah tenaga kesehatan yang harus divaksin booster kedua mencapai lebih dari 237.000 orang. Jumlah ini merujuk pada tenaga kesehatan yang sudah menyelesaikan vaksin dosis 3. Namun masih ada sekitar 30.000 tenaga kesehatan yang belum mendapatkan booster pertama. Jadi emang kendalanya utamanya adalah terkait data nakes ya. Tidak semua nakes itu di sistem Dukcapil, di Peduli Lindungi terdata sebagai nakes. Sehingga kadang mereka itu belum mendapatkan tiket untuk vaksin baik booster 1 atau booster 2 kemarin. Sehingga kadang mereka perlu menunggu. Nah ini emang perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Dukcapil terkait pensinkronisasi data ini. Sehingga Ferizal menambahkan, segala upaya dilakukan agar tenaga kesehatan bisa mendapatkan vaksin secepat mungkin. Pasalnya, sistem kesehatan bisa terganggu ketika tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, terpapar virus COVID-19. Ia mencontohkan, situasi ini terjadi pada gelombang varian Delta lalu. Tim Liputan,